Oke, tapi kita akan langsung masuk saja ke dalam line of down untuk game yang pertama di match yang ketiga hari ini antara Yasbi Esports menghadapi RRQ Sena. Dan ini dia, kita bakal langsung melihat juga positioning dari masing-masing player, Salim. Wow, ini untuk startnya sama-sama di purple buff, tapi udah ada invasi. Waduh, ini tiba-tiba Romer bandel ya. Biasanya Kufra itu nggak bisa ngeharas, tapi dia tetap ngebuka vision, nyari informasi agar teman-temannya tahu start buff dari Ian sini di arah mana. Ketika udah tahu ya mungkin nanti Linknya bisa menghindari karena di awal power dari Fredrin ya pastinya lebih kuat daripada Link. Ya, aku setuju bagaimana dari seorang Fredrin ini bisa ngasih efek tone yang sangat mengganggu nantinya ketika melakukan kontes-kontes. Tapi dari seorang Ki juga udah mulai menghalangi pergerakan dari seorang Don yang memang cukup offside, mencoba untuk memasuki ke arah pekarangan rumah dari teman-teman Yasbi dan masih bisa selama sejauh ini nggak akan ada pertukaran eliminasi untuk early game-nya meskipun memang kalau kita ngomongin pertukaran damage sudah mulai dilakukan. Nah, ini nih, Masya di awal tuh dia bisa main batu banget gitu kan, dia nyolot ke depan, dia nggak mau sampai kalah darah, dia pukul siapapun yang bisa ditemuin nanti. Dan ya karena dia 3 bar HP itu yang bikin dia sustain banget. Ya, lumayan berbahaya nantinya kalau misalnya nggak ada burst damage yang bisa masuk. Karena Masya ini bakal ganggu banget ke arah roundel-nya. Jadi siapapun dari para pemain Yasbi, 4 pemain lainnya, mereka harus coba untuk cicil dulu ke arah seorang Don sampai nge-trigger adanya sprint keluar, movement speed-nya juga bisa dikurangin lagi untuk mempermudah ngedapetin eliminasinya. Tapi kalau ngelihat dari sisi atas, sudah mulai ada satu eliminasi sepertinya yang bisa dapatkan dengan adanya Tempest of Blade. First Blood bisa disecure oleh seorang Julisi. First Blood presented by KFC, tapi apakah bisa pulang sekarang karena masih ada Ian dan Okta mendapatkan eliminasi tersebut. Satu tukar satu pembalasan yang manis dari RRQ. Oke, di kondisi yang memang buffnya udah mau habis juga sebenarnya. Kalau ditanya rugi mana ya jelas lah rugi dari Yasbi. Kehilangan sosok jungle dan dia akan mengganggu pattern farming di awalnya. Sementara turtle-nya langsung di-setup oleh RRQ. Nah ya, ini bakal menjadi satu kesempatan yang cukup mahal, tapi hati-hati juga untuk seorang Don, gak boleh terlalu terburu-buru meskipun dengan 3 bar HP. Potensi dari Yasbi masih tetap ada dengan pergerakan yang cepat dari seorang Roundel, Wings by Wings dan juga Feather Asset. Tapi untuk sekarang, Ians berhasil nge-secure ke arah turtle-nya. Free turtle, nggak ada kontes juga yang dilakukan oleh Yasbi. Ini alasannya karena jungle yang tumbang di awal, dia harus recover lagi dengan ngambil buff dulu. Dia harus nggak bisa. Tadinya mungkin ketika turtle diambil dia bisa mirroring langsung ke orange buff yang dimiliki RRQ nih dari Yasbi. Sekarang nggak bisa karena dia tadi tumbang di posisi yang timing nggak pas gitu loh. Timingnya turtle udah spawn dan akhirnya ya dia harus kelarin pattern dulu. Nyaris banget. Abe sedikit lagi. Iya, hampir aja, tapi sekarang Ki udah mulai menangkap satu pemain di follow up dengan sangat baik dengan dia pada rasa, tapi sayangnya Peter masih bisa memberikan satu efek healing yang luar biasa dan Juicy tidak akan melepaskan kesempatan tersebut. Satu pemain hilang dan masih akan coba dipaksakankah? Tidak, mereka bakal coba untuk disengage, gak mau ngambil resiko lagi. Ada sedikit yang miss tadi ya dari Okta dengan Ying yang overturn-nya. Namun dari emblem nih, nah kita bedah sedikit dari emblemnya. Boleh. Mungkin perbedaan dari jungle-nya ini ya udah pasti signifikan banget lah dengan assassin dan juga tank. Tapi kalau dari kedua marksman ya, dengan emblem dasar marksman, Melissa attack speed-nya harusnya lebih cepat. Nah ya, ini attack speed-nya bakal cukup berbahaya nantinya memasuki ke area mid game terutama. Tapi sekarang Ki, dia sendirian doang loh masalahnya. Tapi untungnya masih ada sebuah final slash yang bisa dikeluarkan oleh seorang DQ hanya untuk memperlambat aja, hanya untuk menghalau pergerakan dari para pemain RRQ Sena. Oke, ini 2 tambahan defense ya untuk Arlott dan emblem dasarnya pun emblem tank. Memang karena mungkin dia frontliner utama, Kufra ini tipe hero yang dia kasarnya tuh dia numbalin temen dulu biar dia bisa maksimal. Makanya nggak bingung karena full tank ya dari Arlott. Ya, inisiasi udah mulai dibuka lagi oleh seorang Roundel hanya untuk mengusir supaya dari Toy-nya mundur terlebih dahulu. AB dikasih space yang besar banget. Memasuki ke arah level yang ke-6, atomization dari seorang AB pun harusnya udah mulai terbentuk. Tapi kalau ngelihat dari segi gold, ini belum ada perbedaan sama sekali antara kedua tim. Sama-sama fokus ke arah objektif yang gak terlalu berbeda. Dan mungkin ini bakal menjadi pertukaran atau perebutan di area turtle. Wah, screeningnya bagus banget dari Ki. Dia benar-benar kasih informasi ke teman-teman Yasbi lainnya. Oh, ini posisi Kagura di sini, posisi dari Florinnya di sini, dan oke, turtle yang akan di-fight sepertinya karena udah mulai bersiap dari jungle Juicy. Ya, ini dia setupnya sudah mulai dibuka. Madol bikin ke bagian belakang untuk membuka informasi juga pastinya, tapi ada yang terjebak seperti efek tahunnya udah mulai. Ada Ian berhasil dapetin karena turtle-nya malahan. Seorang Juicy kali ini harus ngebuka Tempest of Blade hanya untuk melarikan diri. Pertukaran satu turtle tapi belum bisa ditukar dengan adanya eliminasi apapun. DQ masih coba untuk dikejar, tapi bakal terlalu berbahaya untuk seorang Don dan better untuk disengage aja. Ian sudah dapetin keuntungan yang luar biasa. Oke, retribution yang cukup baik dari Ians. Bisa dapetin turtle, Tower Revenge disiapkan Toy.
Oke, masih coba untuk memaksakan kali ini saat tabrakan. Tapi ada yang datang dari arah belakang. Yes, bakal coba untuk ngasih damage output. Tapi sayangnya dengan adanya go away, mereka nggak bisa masuk terlalu dalam link Kocel. Ini memang untuk setelah turtle ya. Menurut gue juga udah banyak banget source yang dibuang. Harus reset lagi, kembali lagi untuk farming dari keduanya. Dari segi item, Heptasis. Nah ini nih, ketika Brody udah jadi Heptasis, maka dia bisa dibilang burst damage yang cukup tinggi. Dia bisa jadi follow up entah siapapun nanti yang initiate. Dan Melissa ini kan tipe yang lumayan tipis ya. Ya. Memang dari statusnya Melissa ini nggak gede dari segi HP dan juga defense-nya. Maka Melissa juga harus hati-hati dan lihat nih, udah dari Yasbi tuh sadar Melissa ini bisa ke pick off dan lihat langsung ditempel terus-terusan sama Kufranya. Ya, ini udah mulai dipantau habis-habisan sih untuk para pemain khususnya di area gold lane. Gak cuma Kufranya tapi kita ngelihat juga peran dari seorang Viter dari tadi selalu nge-babysit supaya dia bisa ngasih efek healingnya meskipun di global presence tapi dia pengen kasih impact yang lebih besar ketika ada di sisi gold lane. Sedangkan untuk seorang Juicy di satu kali ditumbangkan tapi sisanya dia masih bisa ngedapetin eliminasi yang cukup berimpact sedari tadi. Oke, Masya juga tipe experience yang lumayan scaling ya kawan-kawan ya. Di item pertamanya dia punya Molten Essence buat bantuin clear dan dia langsung ke arah Sky Guardian Helmet ternyata. Nah biasanya abis Guardian Helmet yang udah jadi sekarang dari Dawn, dia biasanya pakai Corrosion ya Vin. Jadi damage dari gebuk-gebukannya juga tuh udah lumayan banget. Iya sih, itu nanti juga bakal memudahkan dia untuk ngedapetin turret-turret objektif atau ya ganggu aja sampai ke area backline dengan basic attack yang udah diperkuat lagi. Sekarang iya saya bakal coba untuk melawan kontes ke arah seorang Juicy tapi nggak bakal terlalu lama. Mobilitasnya pun masih cukup tinggi untuk Link sendiri. Tapi setidaknya itu cukup sih untuk mengusir sehingga RRQ Senna sekarang udah mulai bisa melakukan setup ke arah Turtle Key. Mendapatkan satu momen di sana dari Feather Attack-nya. Belum bisa connect ke arah seorang Octa, malahan Dawn yang bisa masuk ke sisi belakang yaitu ke arah Roundel-nya. Oh, di sisi lain DQ tiba-tiba hadir di tengah-tengah para pemain dari RRQ Senna mencoba untuk memberikan gangguan yang berarti dan Juicy juga udah mulai kembali ke area Turtle perebutan retribution. Diamankan oleh Traias lagi RRQ Senna kembali mendapatkan keuntungan yang begitu besar tembas Oblate hanya untuk gerakan defensif dan RRQ Senna selamat mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Perfect turtle untuk RRQ Senna bahkan dari mid lane-nya tetap diganggu Roundel. Di zoning habis-habisan, RRQ masih mau lebih. Mereka mau ambil mid turret-nya lagi dan sudah berkumpul 4 member ternyata. Viter Estek coba untuk clear final slash yang bagus namun tetap bisa dihancurkan namun Roundel. Satu hit lagi masih bisa flicker ke arah belakang. Deki yang bakal menjadi target seperti di bagian depan. Operation Red bisa balikin darahnya lagi. Yats masih bisa selamat dan Deki yang harus menjadi korban. Wow, satu movement yang luar biasa dari RRQ Senna kali ini. Gak cuma turtle, tapi mereka paksain lagi untuk bisa ngedapetin outer turret di area mid lane. Bahkan dapetin eliminasi yang begitu mahal. Dan ini dia, objektif demi objektif sudah mulai disusul oleh RRQ Senna. Sedangkan dari Yasbi, mereka belum bisa cari pertukaran sama sekali. RRQ Senna masih begitu kokoh dengan 3 outer turret yang mereka miliki. Buset, ini perbedaannya udah hampir di angka 4000 ya. Nggak ada trade sama sekali, outer turret nggak ada yang hancur. Sedangkan inner turret bahkan di arah top lane udah didapetin sama RRQ. 3 outer turret plus 1 inner turret dan perfect turtle. Objektif di game pertama bener-bener didominasi oleh RRQ Senna. Ini harus mulai dikejar sih oleh teman-teman dari Yasbi. Untuk seorang Juicy sendiri, dia udah mulai bisa untuk memanage sekarang wave nya dengan lebih fokus lagi. Setidaknya outer turret dulu nih. Dari RRQ Senna yang 3-3-nya belum tersentuh, harus coba di meltdown terlebih dahulu. Dan memang tugasnya bakal jauh lebih berat ketika ada Masha yang dibawa oleh RRQ Senna juga yang sedari tadi ganggu banget. Buff purple-nya udah di freeze loh, tadi disisain yang kecil. Karena biasanya kan Linknya ngambil landing jauh nih. Nah itu kan kalau mobilitas paling Masya doang yang bisa ngejar ke arah Link. Jadi daripada Linknya dapat purple buff, itu di freeze. Yang kecilnya doang disisain dan itu ganggu banget sebenarnya. Sekarang dari seorang Dawn udah coba untuk melakukan sebuah inisiasi dan akan langsung tabrak juga seorang Kim meskipun bisa terlepas tapi Dawn masih bisa selamat dengan 1 utility sprint yang dia miliki meskipun harus mengorbankan 1 outer turret bukan jadi masalah besar ketika RRQ Senna berhasil untuk melakukan cicilan ke area Lordnya yang harusnya bakal menjadi free Lord untuk para pemain RRQ Senna. Masih coba di bagian bottom lane Octa dapetin 1 eliminasi karena seorang AB-nya hilang sudah dari Ki mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, gak ada bantuan sama sekali. Untungnya masih ada sebuah flicker dan pergerakan dari Roundel masih bisa dihindarkan, masih bisa selamat. Wow, untung dapat purple buff-nya ya. Paling nggak dari Juicy dia masih punya purple buff dan bisa untuk split push lagi. Kondisi defense bisa untuk ngambil 1 laning jauh dari Link-nya. Mungkin nanti fokus terhadap 2 laning yang kena pressure sama teman-teman RRQ. Dan untuk defense high ground masih ada Roundel.
yang bisa defense dengan range yang jauh. Vitar Astrek-nya ini bakal jadi kunci utama dari defensif oleh Yasbi. Oke, sudah semakin panas sepertinya di Perbanas Institute kali ini. Melihat kedua supporternya juga memberikan semangat kepada para pemain sambil melihat bagaimana RRQ Sena masih coba untuk memaksakan nih menembus pertahanan terakhir yaitu 3 base turret dari Yasbi. Meskipun ya split push sudah mulai lakukan juga oleh seorang Juicy supaya ada pertukaran setidaknya dengan Lord yang bisa di meltdown karena memang masih Lord yang pertama, 2 outer turret sudah bisa disecure oleh Yasbi. Wah jujur ini agak rugi dari RRQ nih. Using Lordnya kurang tepat karena di atasnya langsung dipotong sama Link. Lordnya nggak sampai bahkan ke arah base turret. Midnya ke defense, bottom lane-nya ke defense. Dan dapetin 1 outer turret. Keuntungan goldnya lihat. Yang tadinya harus dipegang sama RRQ dengan banyaknya keuntungan lah. Dia dapetin kill, dapetin Lord. Ternyata masih bisa dikejar lagi. Dan di angka memang yang tadinya udah 4.000 nggak bertambah sama sekali. Untuk segi item. 1 item lagi nih dari partsnya dikit lagi dia jadi lightning transient dan efek dari burst damage-nya itu akan lebih terasa. Tapi kalau dari Okta, buset udah mau jadi Holy Crystal. Yang artinya AB ini udah nggak boleh sembarangan. Tabrakan dari seorang Kinya kembali lagi terlihat ke sana ke arah seorang Nia. Tapi lihat Donnya juga bakal coba ngincar ke area belakang. Gak ada damage dealer AB. Posisinya terlalu jauh untuk memberikan backup. Meskipun memang masih ada model yang kali ini tidak bisa diselamatkan lagi. DQ harus tetap tumbang di tangan RRQ Sena. Oh, midnya dipotong. Oke. Juicy dia motong mid lane-nya. Dan ini nggak bisa di-push. Wah bagus banget ini. Split push dari Juicy-nya bagus banget. Dia bisa nahan pergerakan pressure dari RRQ. Dan dia selamat. Lihat dia sempat recall. Midnya nggak ada minion. Akhirnya dapetin kill untuk sia-sia dari RRQ-nya sendiri. Namun untuk sekarang gamenya dipegang. Kontrol gamenya ini benar-benar dipegang sama RRQ. Mungkin dari Yasbi-nya harus cari momen nih. Entah dia main 4-1 mungkin. Dia mancing untuk dapetin kill-nya juga. Karena kalau nggak dipancing, ini nggak bakal bisa momentumnya ke arah Yasbi. Kita lihat dari instant replay presented by KFC. Dimana Vitar Astrek dari Roundel sebenarnya lumayan free. Dan ini Masya dari Don sih bener-bener. Wah ganggu banget dia ke depan. Mungkin damage pukulannya masih belum terasa lah ya. Karena memang butuh item. Tapi dengan 3 bar HP, itu bikin dari teman-teman Yasbi bingung, ini kita lawan atau enggak nih? Kalau kita lawan dia bisa ngebuying time lama banget, belum lagi nanti bisa dibalikin keadaannya, dan sepertinya mirroring lagi nih untuk Lord yang kedua. Iya, dan sebenarnya Don ini punya targeting yang luar biasa ya. Pertama dia ngincer ke arah AB dulu supaya go away-nya udah nggak ada. Tapi sekarang dia bakal diincar dengan adanya 1 terrorist dan juga satu terrorist rage. Ditambah dengan ada sebuah Vader Attack. Okta udah mulai hadir. Okta berikan damage yang besar dan 2 bar HP hilang. Tapi Don masih bisa selamat dengan sprint yang ia gunakan. Meskipun bakal dipaksakan, Okta bakal langsung hilang dari seorang Juicy juga yang datang. Entah dari mana memberikan kejutan untuk para pemain RRQ Sena. Wow, dapetin inner turret, dapetin purple buff juga. Memang pertukaran yang lumayan mahal. Lord yang kedua, Lord yang sudah enhance. Tapi tetap RRQ punya PR banyak banget. Dia harus bisa using Lord ini dengan cukup baik. Ya, dimana dari seorang Don juga masih akan coba memaksakan sepertinya. Tapi Vader Astrek mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya kali ini. Yang saya cukup tertahan dengan pergerakannya. Dan sayangnya belum ada pertukaran yang bisa terjadi untuk membalaskan dendam atas kehilangan seorang Okta. Nah ini dia nih, using Lord dari RRQ yang harus dimaksimalkan. Gak boleh sampai kayak Lord pertama. Kenapa? Karena kalau dapetin objektif lagi dari Yasbi-nya, yang gua ngeri tuh kayak bisa snowballing. Nantinya bisa comeback moment hitungannya. Dari goldnya yang bisa ngejar, atau dari objektifnya yang menang. Karena kali ini harus ada 3 lane push yang itu susah banget. 1 lane itu akan dipegang sama Juicy. Dan otomatis hanya 2 lane yang bisa dilakukan oleh RRQ. Dan makanya top lane serta mid lane itu yang dimaksimalkan. Iya, sebenarnya kan ini posisi dari Don juga bisa ya untuk lane jauh. Tapi sekarang dia harus diprioritaskan juga untuk ngincer ke area backline-nya. Ada AB dan juga Rondo yang sekarang udah ngebuka Vader Attack yang gak ada yang bisa nge-cancel ke bagian belakangnya Final Strike. Bahkan dibuka oleh seorang DQ juga untuk meng-cancel pergerakan dari para pemain RRQ Sena. Masih begitu kuat dengan 4 pemain mereka. Bahkan mencoba untuk melakukan pertukaran dengan hanya seorang Kias yang terjebak gak bisa pulang meskipun belum ada damage dan Toy mendapatkan sebuah eliminasi karena seorang AB. Oh, Linknya bakal coba untuk nge-push ke area turret tapi sedikit lagi mencoba melarikan diri, gagal sudah. JC, nice try, hampir bisa mendapatkan eliminasi dan pertukaran karena seorang Okta berhasil dilakukan. Wow, ini defensif yang sangat baik. Yasbi bisa memegang momentum. Kehilangan 1 base turret saja dari arah mid lane dan itu adalah Lord yang udah enhance. Maka dari itu kayak mid lane-nya emang kemungkinan besar akan hancur.
Sementara untuk split push dari Juicy ini, wow, sangat brilian. Dia dapetin satu best turret di bagian bottom lane dan hampir saja bisa nge-close game ini. Purple Buff kembali diinvasi. Oke, ini dia invasi kembali lagi terjadi. Final Stars dibuka juga, tapi dari bagian DQ. belakang Dawn-nya. Satu target yang begitu tepat karena Ronald lewat hilang, bahkan dari seorang Ki juga sudah memecahkan Immortalnya. Keadaannya cukup sulit di mana dua pemain dari Yasmin nggak bisa bertahan lagi. RRQ sana, kalau misalnya wave minion ini mereka maksimalkan dengan baik, mereka bisa dapetin seharusnya sampai ke arah base turret selanjutnya. Tapi masalahnya, ini nggak ada yang bisa nangkep Juicy-nya. Ya, atas bawahnya bagus banget, dikontrol terus-terusan sama Yasbi. Apalagi di bagian bottom lane kan udah nggak ada base turret dari RRQ nih. Otomatis super minion dari Yasbi akan selalu nge-push ke arah belakang dan itu benar-benar jadi pressure juga. Next objektif Lordnya ada di top lane. Otomatis harus ada satu member nih nanti dari RRQ yang kontrol di bagian bottom lane-nya. Mungkin untuk sekarang yang paling possible adalah Dawn. Tapi ya, dengan adanya dua member yang hilang, kali ini RRQ coba ngebuka zona yang lebih agresif, Yams di bagian depan. Ya, ini Yansa bakal coba untuk jadi frontliner terlebih dahulu, tapi ini bisa menjadi bumerang untuk para pemain dari RRQ Sena, di mana sebenarnya power Yasmin di menit-menit seperti ini udah kelihatan banget ya. Roundel yang udah punya item penetrasi seharusnya ditambah AB yang item ketiganya harusnya menuju ke arah Demon Hunter Sword juga. Ini bakal ngebuat RRQ Sena dalam kondisi yang tidak baik-baik saja untuk perebutan Lord yang bisa dikontes. Waduh, ini harus hati-hati nih. Dua kali Lord yang terbilang Lord ini lumayan merugikan untuk RRQ walaupun bisa didapetin sama RRQ-nya. Jadi harus ada yang diturunkan ke arah bottom lane dan Dawn-nya. Dawn harus turun ke bawah dan yang gue takut, link dari Juicy-nya dia langsung datang ke arah Lord dan dia bisa kontes dengan 5 man. Nah itu yang harus diperhatikan juga nih sama teman-teman RRQ. Mereka harus sabar. Karena untuk sekarang memang goldnya ini masih dipegang sama RRQ. Dari segi item mereka masih unggul. Apalagi mereka punya burst damage dari Octa. Itu yang harus dimaksimalkan untuk dapetin kill seenggaknya ke arah Juicy mungkin. Iya, dan memang kalau kita ngomongin ke arah team fight, tanpa adanya seorang Dawn yang ditugaskan untuk nge-clear ke arah wave di bagian bottom lane itu bakalan sulit. Karena nggak ada yang bisa mengincar ke arah Roundel dan juga AB tanpa seorang Dawn. Meskipun damage dari Octa bisa ngincar ya ke area backline, tapi mungkin yang kemungkinan bakal cukup kecil, lebih Ki terlempar di sana. Gagal untuk melakukan sebuah inisiasi yang diharapkan, tapi untuk ke arah Lordnya mereka udah mulai cicil lagi. PDS dibuka untuk memberikan zoning out yang baik, tapi Octanya terjebak ke bagian dalam. Juicy bisa dapat karena Lordnya, bahkan Octa juga bisa ditumbangkan. Kali ini hilang sudah para pemain dari RRQ sana, double kill disecure oleh seorang Juicy. Hanya menyisakan dua pemain dan Peter bahkan ketahuan posisinya. Ini bakal menjadi bahaya, mimpi buruk untuk RRQ sana. Meskipun wave di bagian bottom lane yang udah di manage, tapi sekarang inner turret hilang, Lord juga ada di tangan teman-teman Yasbi. Keputusan yang sangat baik Yasbi. Mereka all in terhadap Lordnya di momen Yams-nya ini dikontrol oleh Ki tadi dengan Tyrant Revenge-nya, Tyrant Rage-nya. Dan bisa dapetin Lord di momen seperti ini, dapetin 3 kill juga. Ini momen yang sungguh mahal dan bisa menjadi comeback momen mungkin bagi Yasbi. Apakah ini akan menjadi akhir dari game kali ini? Karena sekarang lihat betapa cepatnya AB dengan attack speed dan juga defensive high ground yang begitu kuat, atau bahkan sekarang bisa bergeser ke arah offensive untuk seorang Ronald dan juga Lordnya akan segera masuk dari area bottom lane. Bakal coba untuk tahan terlebih dahulu dan Dawn mencoba melakukan sedikit pengalihan isu di area top lane-nya. 3 base turret sudah hilang dan Yasbi punya kesempatan yang begitu besar sebenarnya untuk ngedapetin game kali ini, meskipun masih ada final stage ternyata yang akan langsung dibuka. Inisiasinya bagus banget karena sekarang dalam ancaman, meskipun Octa masih bisa mengejar ke bagian belakang juga tempat outlet dari seorang Juicy. Gak ada damage apa dan justru Toy yang sekarang harus hilang. Octa juga dikejar, Octanya juga down. Masih bisa kali ini bertahan dari RRQ, hanya kehilangan satu member, bahkan juga DQ menjadi korban kedua. Akan coba untuk dibalikan keadaannya dengan 4 member yang masih spawn RRQ siap untuk melakukan strike push. Terlalu terburu-buru, dibalikin lagi 180 derajat. Lurus. Hanya ada seorang Juicy dan juga Ki kali ini. Apakah mereka mampu untuk menghadapi 3 bahkan 4 pemain sekaligus yang masih available dari RRQ Sena? Wave ini sudah mulai masuk. Satu inisiasi jadi seorang Ki bakal coba untuk dibuka dan gak bisa. Wave ini yang dari Yasbi keluar di waktu yang tepat. Reset kembali, pertarungan yang sangat panas dari kedua tim. Kita melihat dulu mungkin dari replaynya, instant replay presented by KFC. Defense yang sangat memukau mungkin dari teman-teman RRQ dengan akhirnya Octa tahu target yang paling harus di-kill adalah Rondel. Dengan burst damage-nya Octa mampu menumbangkan Rondel yang pertama kali tumbang adalah Rondel. Akhirnya yang nggak ada magic damage yang bisa diberikan. Sementara untuk defense-nya, Lord-nya dipegang, dikontrol oleh Toy. Yang dimana physical attack-nya juga udah sakit banget. Akhirnya Lord-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Sisi positifnya adalah Yasbi
mereka bisa dapetin 3 best turret in total. Dan ini pressure-nya sekarang malah berpindah ke tangan Yasbi. Wah itu untungnya besar banget sih ya untuk dapetin sampai ke arah 3 base turret yang dimana RRQ sana yang udah ngedominasi dari awal sekarang mereka hanya mampu meruntuhkan 1 base turret di area mid lane. Memasuki ke arah late game ini Lord berikutnya adalah Lord yang sudah ter-evolve. Jadi siapapun yang bisa ngedapetin ke arah Lordnya bakal punya chance yang jauh lebih besar lagi. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Yasbi nantinya bisa menembus ke area belakang ketika Viter bisa ngebuka banyak banget Nyaris. efek healing. Dan untungnya juga masih ada satu penghindaran yang dilakukan oleh seorang Juicy. Lord akan segera dicicil. Tapi di menit segini ya, down-nya ini udah full item dan itu bahaya banget. Masya udah full item, lawannya Ling yang sekali ditabrak aja mungkin hilangnya udah setengah atau 3/4. Itu benar-benar harus tahu nih, kalkulasinya harus benar-benar matang. Dan lagi-lagi Lordnya di-setup oleh RRQ. Ini dia dari seorang DQ bakal coba untuk menjadi incaran utama dengan efek tahunnya depan. Untuk Jago DQ ada beberapa pemain AB. sekaligus Okta memecahkan di pertama tapi dia Toy juga berhasil nge-secure ke arah AB-nya terlebih dahulu. Satu pemain hilang, Yasbi harus disengage sekarang juga terlalu beresiko untuk memaksakan dan recall untungnya bisa dilakukan oleh seorang Okta tanpa adanya gangguan. Ki masih nggak mau pulang, masih coba untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Begitu juga Juicy? dengan seorang DQ. Juicy? Oh, kemana Juicy? Akan pergi sekarang dan ternyata bakal coba untuk mundur lagi. Wow, ini masih kepegang juga Lordnya nggak di-reset sama teman-teman RRQ. Namun posisi dari Yasbi-nya lumayan bagus. Ki masih mencari momen dan Viter yang ada di bagian depan. Cukup tanky mungkin dari Viternya sendiri. Lordnya di-commit, sepertinya bisa dilepas. Tapi kayaknya dari Yasbi nggak mau kasih itu secara free. Oh ini dia Feder Attack ke arah seorang Okta. Damage yang sakit banget membuat Okta gak bisa terlalu terburu-buru. Dan ini dia perebutan retribution yang akan didapatkan oleh Yas. Ian Wilson secure tapi masalah pertukaran eliminasi akan segera terjadi kali ini. Juicy hilang, Abi sudah kembali ke dalam lane of down. Jadi setidaknya ada satu pergerakan defensif yang bisa dilakukan oleh Yasbi meskipun Ki dan Deku Nyaris. hampir terculik. Wow, kehilangan Juicy ini hal yang mahal banget untuk Yasbi karena Yasbi mereka punya power split push dari Link-nya. Ketika Link-nya udah nggak ada, itu bakal bahaya banget dan apalagi pertukaran sama Okta. Okta memang magical damage yang terbilang burst damage lah. Satu-satunya mungkin yang bisa mengincar ke arah Rondel dan dari segi item pun udah full item semuanya nih. Immortal udah di-build sama Okta juga. Sementara untuk total Immortal ada 3 Immortal nih dari Yasbi sendiri. Untuk defense kali ini, Rondel yang akan menjadi kunci utama. Selama Rondel yang masih spawn, mungkin damage ke arah backline itu tetap bisa dirasakan. Tapi Lordnya sebenarnya terlalu cepat masuk ke arah mid lane. Iya, soalnya nggak ada JC juga ya yang bisa menghindari pergerakan minion wave-nya. Sekarang udah mulai dicicil lagi. Ian terkena damage yang begitu besar. Oh, lihat tapi Don. ngejar ke area belakang. Masih bisa dihindarkan dengan adanya go away. Tapi tidak untuk seorang Ki. Yang mau nggak mau harus merelakan Immortalnya. Lordnya akan segera masuk kali ini. Mados dikirim ke bagian depan. Dan lagi-lagi zoning out. Yang menurut aku udah berhasil nih dari teman-teman Yasbi. Masih bisa di defense. Yasbi masih memegang kendali kali ini dan midnya mulai masuk. RRQ harus menjaga temponya kembali. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru dan lihat minion wave di arah bottom lane yang siap untuk nge-push. Oke, tapi masih bisa di-clear seharusnya dengan adanya seorang AB kali ini dan Ki. Apakah akan melakukan inisiasi tapi itu bakal terlalu berbahaya. Dengan adanya keunggulan kuantitas dari RRQ Sena. Karena mau nggak mau Juicy harus dikirim ke area belakang untuk nge-clear wave minions mereka. Reset kembali tempo, kita turunkan kembali. Kedua tim harus menjaga nih zonanya mereka masing-masing. Dan sekarang game pertama kita di match ketiga bisa jadi game siapapun. Dengan item yang sudah lengkap dari keduanya. Immortal yang akan menjadi poin utama bagi keduanya. Tidak ada Immortal bagi Ki. Iya. Nah sosok Roamer yang sudah tidak punya Immortal. Itu bisa dimakan. Apalagi menitnya sudah masuk ke dalam 23 menit. Respawn time akan lama banget. Siapapun yang tumbang ini berbahaya sekalipun itu Roamer. Apalagi strategi dari RRQ. Semakin late game. Mereka berani banget. Trapping, mereka ngejaga semua zona. Pokoknya objektif selalu di start sama RRQ. Ini Ki ngambil ke arah Guardian ketahuan. Helmet juga ya. Tapi Abe barusan yang kebuka satu models membuka posisi informasi. Adanya 2 pemain dari RRQ Sena yang ada di area bottom lane-nya. Tapi ya ini dia game yang bakal cukup menegakkan. Don bakal coba untuk maksa tapi Juicy juga dibalikin. masih punya mobilitas. Apalagi ada seorang DQ juga yang siap untuk memberikan bala bantuannya. Lihat damage yang masuk, Tempest offlane akan keluar juga. DQ akan membantu kali pada attack-nya. Sayang banget gak bisa dimaksimalkan meskipun udah banyak banget resource yang keluar malahan. Ini bisa dimanfaatkan nih sama teman-teman RRQ Sena dengan beberapa informasi tersebut. Ya harus ngambil purple buff juga nih dari Juicy-nya. Dia nggak boleh buru-buru sementara Lordnya langsung di setup. Tapi ini bukan menjadi Lord yang cepat seharusnya. Ini udah Lord di menit 24. Darahnya juga banyak banget.
cooldown retribution dari Juzi seharusnya cukup. Bahkan dia sempat untuk ngambil orange buff dulu. Dan ini fight yang akan panjang banget mungkin dari teman-teman RRQ. Memang untuk sustain, Ian sini akan lebih sustain. Tapi jangan salah, Ling yang udah punya burst damage, udah punya full item, burst damage-nya juga lumayan sakit. Apalagi ada pressure dari laning jauh di arah top lane yang selalu diberikan oleh teman-teman Yasby. Ya, dan posisi dari Okta ini pasti nggak aman banget ya, karena bakal menjadi incaran utama dengan damage burst area yang begitu besar nantinya bisa menyulitkan para pemain dari tim Yasby. Sekarang kita bakal lihat juga positioning dari masing-masing timnya seperti apa. Lord yang bakalan sangat penting lagi, apakah bisa di defense untuk kedua kalinya? Kalau misalnya dapetin oleh RRQ tapi Jaycee-nya juga udah mulai tercicil, Immortal yang pecah dan Toy bakal memasakankah? Tidak. Wow. Masih ada seorang DQ yang siap untuk memberikan bala bantuannya, tapi dari sisi lain kita melihat juga Dawn cukup terjebak kali ini. Kebuka lagi, ke-reveal lagi informasinya, meskipun dari RRQ Sena pun sekarang mereka bisa maksimalin waktu yang tersisa. Waduh, gak ada flicker nih buat Toy. Ini jadi informasi penting, tapi kalau dari Yasby, dia nggak punya Immortal dari Link-nya. Juicy nggak ada Immortal, itu informasi yang nggak kalah penting juga. Ini tergantung dengan positioning. Untuk sekarang, udah bukan masalah siapa lagi nih yang akan ada di depan atau sebagainya. Selama damage dealer dari RRQ ataupun dari Yasby masih berdiri, gue rasa game ini tetap masih dipegang oleh keduanya. Oke, sudah berhasil menangkap karena satu pemain dan langsung Wah, di-follow sakit. up dengan seluruh ultimate yang ada. Madong Winter. dikirim juga dan bahkan dari seorang Okta masih bisa menyelarikan diri Dibalikin. dengan bantuan dari seorang pecah. Final touch pada karena dua pemain sekaligus, tapi posisi dari seorang Raudalnya nyaman banget untuk memberikan damage. Yang Iya, down. tak kira tumbang. DQ bisa menahan 3 pemain meskipun Juicy-nya harus mundur dan masih dengan adanya 5 pemain dari Yasby dan 4 pemain saja yang tersisa dari RRQ Sena. Winter. Ada satu Winter Trajan dan DQ Nggak bisa. pada akhirnya harus tumbang juga. Wow, pertarungan yang sangat panas. RRQ ataupun Yasby keduanya nggak ada yang mau ngasih free game ini. Mereka berjuang mati-matian. Pertukaran antara jungle dan juga XP lane ini menjadi mahal juga. Lord tetap bisa di set up oleh teman-teman Yasby kali ini yang bisa pegang kendali dari Lord. Namun tetap harus ada satu player yang diturunkan ke arah top lane. Juicy tahu power dari split pushing itu yang bakal menjadi senjata utama, apalagi udah sampai di menit sekarang. Itu bakal cepet banget pergerakannya dan memaksa Dawn harus ada di bagian top lane. Ini bisa dipaksa sih, karena nggak ada retribution juga dari RRQ Sena, apalagi dari seorang Kinya udah mencoba untuk membuka beberapa inisiasi dan ini bakal dipaksakan begitu saja. Retribution tadi dari tangan seorang Juicy dan Locknya. untuk mengusir dan Juicy masih bisa nge-secure ke arah Lord, tapi akan ada pertukaran sepertinya yang bisa dilakukan oleh RRQ Sena tanpa Soundblade dan Okta bisa nge-secure karena Raudal Ki menahan siapa di depan sana, menahan seorang Toy yang ternyata gak berimpact bagus untuk mereka. Flicker dibuka oleh seorang Toy. Ada Peter juga yang siap memberikan bala bantuan dan ini dia Ki yang harus hilang. Dua pemain tersisa saja bersama satu sosok Lord untuk Yasby. Waduh, kehilangan 3 member kayaknya agak susah juga sih. Memang DQ udah spawn, tapi Lord ini kayaknya masih bisa di defense lagi nih sama teman-teman dari RRQ. 3 member harusnya nggak cukup buat lawan 5 yang apalagi di arah base-nya RRQ. Lordnya bisa dibilang bakal jadi free. Ini bisa memperpanjang nafas lagi pastinya dari Yasby juga. Tapi ya bakal jadi panjang. Next Lord mungkin itu yang bakal menjadi final fight untuk mereka. Karena pertukaran terlalu mahal. Yang harus bilang tuh Rondel. Iya, Damage magical satu-satunya yang dimiliki oleh Yasby. Iya, Sementara dari key-nya juga dia udah nggak ada Immortal. Tadi dia udah sempat pakai Queen Swings juga. Yang udah ke-trigger bahkan dan itu nggak bisa. Dia maju lagi terakhir menurut gue itu adalah keputusan yang kurang baik. Dan akhirnya dia harus tumbang. Dari segi item, Link yang kita tahu ya, split push menjadi power utamanya. Attack speed-nya mengandalkan Corrosion dan juga Windtalker. Untuk dari segi damage nih, dia punya Berserker Fury. Mungkin ngejar ke arah Toy ini bukan menjadi hal yang sulit. Tapi jangan lupa, Toy-nya juga punya Wind of Nature. Ini yang bisa nge-counter dan global presence dari heal-nya Florin. Ini juga harus diperhitungkan oleh teman-teman Yasby sendiri. Dari Marksman Yasby, ada Athena Shield yang bisa melindungi mungkin dari burst damage Okta. Sebenarnya gua rasa Okta masih tetap bisa dapetin kill-nya. Tapi harus pinter-pinteran, dari RRQ harus ada satu yang ngebait efek dari Athena Shield-nya. Maka ketika udah kebait, Okta yang masuk itu mampu untuk dapetin kill. Ya, itu dia beberapa item defensif yang dibuat akhirnya oleh kedua gold laner juga. Mereka nggak mau terlalu gampang terculik karena masih karya late game ini ya gold laner bakal menjadi tulang punggung keluarga juga. Apalagi kita akan segera memasuki ke dalam menit yang ke-30. Reset dulu kawan, santai dulu. Kita nungguin Lord yang selanjutnya mungkin yang bakal menjadi tempat pertarungan terakhir juga bagi mereka. Untuk Masya nih, Dawn ya. Dari Dawn ini damage dia udah sakit banget. Siapapun bisa nih dikejar sama Dawn. Apalagi ada Corrosion. Efek slow-nya tuh bener-bener ngeselin banget. Attack speed Marsha yang kita tahu udah cepet banget. Ada Thunderbolt juga. Guardian helmetnya 2.
Dan kayak Rondel ini hanya bisa lari menurut gua ketika dia Iya. dikejar sama Don. Nggak ada momen buat ngelawan balik. Tapi beda sama Abe. Abe marksman dan tipikal marksman DPS itu ya yang mampu untuk tumbangin Masya. 29 menit game yang berjalan, panas banget, intens banget dari keduanya. Killnya terbilang nggak banyak loh bahkan dari mereka berdua. Karena Iya. sama-sama safety dan mereka sama-sama ngejaga nih. Jangan sampai ada blunder yang terjadi. Dan bahkan Don belum terculik sama sekali ya. Itu yang luar biasa juga bagaimana permainan Don di game kali ini dia targetingnya tepat banget. Selalu ke arah Roundel atau enggak ke arah AB yang memang bakal menjadi ancaman terbesar untuk mereka di area late game. Nah ini 3-2, dia 3-2. Lord yang sudah kita tunggu-tunggu sudah mulai muncul. Tapi inisiasi dari seorang Kinya bakal langsung mendarat ke arah bagian belakang. Okta udah mulai hadir juga damage-nya. Mengincar ke arah Roundel tapi gak ada yang kode karena masih ada flicker di tangan seorang Roundel. Bakal dilepas begitu aja, terlalu beresiko lagi untuk kedua tim. Reset kembali dimulai tapi tidak untuk arah Kisana yang udah mulai mencicil ke area Lordnya. Oke, Lordnya juga dibuka visionnya. DQ masih selalu ngasih informasi. Dan ini DQ udah tanky banget. Dan jangan lupa ya, DQ ini juga sustain. Itu yang harus dipikirkan. Sementara 4-1 ternyata satu member yang ditugaskan oleh RRQ di arah bottom lane ini bakal jadi pressure yang besar banget untuk Yasbi sendiri. Mereka harus tahu siapa yang diutus untuk arah bottom lane. Karena minion ini bisa aja nanti akhirnya di split push sama Masyanya. Dan itu lumayan bahaya. Di posisi Link yang juga siap untuk nge-cut wave. Ini bakal menjadi perhitungan yang mahal banget pasti untuk Yasbi. Iya, karena sekarang Lordnya juga udah setengah darah meskipun bakal di reset, tapi sepertinya Ditabrak. mereka bakal coba untuk melakukan tabrakan. Don. Iya betul, karena seorang Deki dan juga Ki yang bakal coba untuk menyelamatkan teman-temannya, yaitu seorang Abe khususnya yang baru saja tercicil dengan damage yang masuk dari seorang Donnya. Sekarang masih ada Ian yang terjebak sepertinya nggak bisa kemana-mana lagi dengan adanya pada dasar yang dibuka meskipun bentar masih bisa ngasih HP tambahan yang begitu luar biasa, tapi damage-nya masuk. Dua immortal pecah dari dua tim yang berbeda kali ini. Efektornya masuk ke seorang DQ juga. DQ mencoba melarikan diri tapi Oh, nggak no. bisa, dan Juicy datang dari arah yang tepat. Wow, double kill bisa didapatkan kali ini. Juicy memegang kendali. Purple buff harus diambil terlebih dahulu. Okta ada di posisi yang bagus banget. Masih menunggu cooldown untuk burst damage-nya. Juicy bisa banget ditumbangkan, tapi jangan lupa Juicy-nya masih punya immortal Ki yang siap untuk masuk ke buka vision karena depan Rondel. Satu hit terakhir masih punya Winter untungnya, dan Abe yang masih bisa bertahan dengan damage-nya. Immortal berhasil dibuka juga kali ini, pertukaran antara Winter dan juga Immortal yang begitu cepat, tapi Okta pada akhirnya harus tumbangkan juga, dan Woi, Abe midnya. memulangkan Yes. Juicy sudah Midnya. siap dari area mid lane-nya, dan ini bakal menjadi game untuk Yasbi Esports. Satu split push yang mahal. Yasbi takes the game one. 1-0